Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Udah gitu, besok paginya yang hidup cuma satu, Frank. Karena itu saya udah pikirin mati lah. Bukan, artinya bukan itu. Nggak punya panas. Bukan, salah. Apa? Salah, itu sesuatu yang maksudnya saya, kita kalau nggak kita pernah pelihara, kita nggak pernah tahu. Dan itu belakang juga baru saya tahu. Yang mati-mati itu semuanya nih pada geroak nih, sini. Dimakan. Bolong lehernya. Iya, dimakan sama temennya atau apa tuh? Sama saudaranya dimakan. Ya ampun. Jadi dia itu binatang malam, Franky. Kalau siang dia istirahat sama seperti kayak buaya. Kalau dia malam dia berburu. Yang kagak ada yang lain dia makan saudaranya. Dari situ baru tahu, oh ternyata itu nggak boleh. Tapi habis begitu ya udah, yang hidup gitu kan satu anaknya. Yang lainnya kemudian dia bertelur lagi. Jadi lama-lama kita jadi tahu gitu loh, Franky. Artinya banyak nggak yang saya pelajari? Banyak. Dan itu kemudian kita ceritain ke cucu segala macam. Cucu saya punya pengetahuan banyak itu, Franky. Dokter kan ya rada ngerti sifat jahil saya, Dok ya. Jadi kemarin ada anak kantor datang kan ngobrol. Kebetulan dia belum punya pacar. Ya. Saya tanya sama dia, kamu cakep cantik-cantik gini kok belum punya pacar? Lagi OTW, Pak. Dokter tahu OTW, Dok? On the way. Nah, tapi kebetulan anak ini orang Batak sih, Dok. Jadi saya mungkin setuju dengan cara pengertian dokter. OTW itu on the way. Tapi dalam bahasa Jawa, OTW itu ada singkatannya juga, Dok. Apaan? Ojo takon wae. Artinya tahu, Dok? Jangan dicari-cari. Bukan. Ojo takon wae itu artinya jangan nanya melulu lu gitu. Oh, jangan. Gitu kalau nggak salah, ojo takon wae. Jadi, nah terus kemudian saya bilang, mau nggak saya kenalin sama keturunan Jerman? Langsung senyum simpul dia. Wah kayaknya. Kan khawatir saya bilang, keturunan Jermannya tuh sudah lahir di Indonesia. Cuman biasalah kalau orang kalau yang keturunan Jerman itu hidungnya mancung-mancung. Saya kenalin sama si Miko. Ya kan Miko keturunan Jerman, Dok. Walaupun gak lahir di Jerman, Dok. Akhirnya dinyerah, Dok. Nah, Dok, saya kan punya, dokter tahu kan saya punya peliharaan yang common lah, Dok ya, umum ya. Piara Miko sama Mola yang ya gitu, yang buat saya happy tiap hari ya, walaupun kadang-kadang nakalnya banget itu 2 ekor itu. Ya saya beliin mainan tuh nggak pernah lebih dari 3 hari habis digigitin sama dia. Nah sekarang nih, Dok, di luar daripada yang common tadi nih, Dok, sebenarnya kita boleh nggak sih berhubungan atau punya peliharaan yang agak aneh-aneh gitu? Begini ya, ini kan kalau saya ini gini, saya juga soalnya pernah ditanyain sama teman saya. Teman saya punya anaknya masih SD, SD kelas 1. Anaknya tuh gerendang-gerendang minta di SD kelas 1 nih, Dok ya? Iya, kelas 1. Karena temennya itu pelihara hamster katanya. Hamtaro. Orang Jepang itu gak ada hamster. Hamtaro. Mau pelihara hamster. Hamster itu kan piaranya sih ya sederhana aja lah. Cuman kotak kecil ya dikasih itu apa jerami. Dikasih jerami atau dikasih itu loh apa kayak pasir. Ya pokoknya buat dia. Kasih gitu. Anaknya gitu. Saya bilang begini, kalau menurut saya sih dari segi kedokteran itu sangat bagus. Bagus kenapa? Karena sekarang begini ya. Anak-anak kecil itu sekarang itu yang jadi masalah adalah mereka kebanyakan kegilaan gadget, Franky. Ya. Kegilaan gadget, dan kalau udah pegang gadget, apalagi kalau orang tuanya nggak ketat,
Wah, habis bisa seharian dia di luar sekolah tuh dia pegang terus tuh gadget, nggak berhenti. Tapi si gadget ini kan gara-gara kesalahan orang tuanya, Dok. Ya, Anaknya nangis, supaya nggak nangis dikasih handphone, dikasih belum tentu tablet. orang tuanya, babysitternya, Frankie. Nah, artinya Karena orang yang tua. Ya. Dan kadang-kadang bukan cuma itu, ada orang yang begitu, yang caranya begitu itu ada neneknya. Neneknya ini saking mau supaya cucunya dekat sama dia, kalau dekat sama dia dibujuk, yuk temenin nenek lo ke dalam kamar, dikasih gadget. Dia mau jangan nebain cucu gitu, dia harapkan cucunya kemudian jadi sayang sama dia. Jadi ini Dok, kalau yang saya liatin saya kayak Sunio jadi sering pamer. Bukan. Yang utama dia kan lupa belajar, Frankie. Lupa belajar. Yang kedua, dia nggak bisa berhenti. Nggak bisa berhenti. Dan yang ketiga, itu kan radiasinya tuh jelek sekali. Dia tuh bisa minus pada waktu, walaupun dia nggak punya keturunan minus, dia bisa pakai kacamata, Frankie. Saya cuma bilang begini, anak itu sekarang kita nggak bisa menghindari bahwa yang namanya sekarang eranya gadget. Anak-anak tuh udah pasti lebih jauh gadget daripada kita. Kita kasih HP aja sebentar dia langsung udah bisa download segala macam main-mainan. Pinteran dia Dok sama kita Dok. Bahasa Inggris bisa juga dia download. Bukan bahasa Inggris aja, dia pakai bahasa Korea, bahasa apa segala macam dia main. Dia bisa main, Frankie. Nah, itulah hebat anak-anak. Nah, masalahnya kita kasih dia gadget ke dia, nggak lama kita punya memori habis, Frankie. Dia download banyak-banyak. Terus kita delete-deletin, dia balik lagi tuh gadget. Dokter tahu download dalam bahasa Malaysia apa, Dok? Unduh bukan? Bukan. Apa? Saya ke KLIA, Kuala Lumpur International Airport, secara nggak sengaja saya ngebaca satu iklan di mana, di billboard elektronik itu, Videotron ya. Saya baca itu turun muat atau muat turun ya. Saya pikir apa gitu. Setelah saya terjemahkan satu-satu dalam bahasa Inggrisnya, turun muat atau muat turun. Download ternyata, Dok. Gak percaya kan? HP itu bimbit ya? Bimbit. Jadi dokter nanti ke KLIA sana, itu ada turun muat. Nah, jadi kayak tadi, saya juga agak aneh, Dok. Anak kecil yang nggak belajar bahasa Inggris, tapi dia bisa download segala sesuatunya tuh. Mana-mana. Dan dia ngerti cara downloadnya tuh sampai selesai. Bukan bahasa Inggris masih gampang, Frankie. Itu tuh kan karena ada yang pakai bahasa Rusia, ada yang pakai bahasa yang aneh-aneh pun dia bisa, Frankie. Nah itu udah nggak tahu deh, pokoknya memang otaknya udah seperti itu. Nah sekarang kebayang nggak, gara-gara seperti itu dia nggak bisa fokus ke satu hal lebih dari 20 menit. 5 menit, 10 menit juga udah susah. Nah itu jadi masalah kan. That's why kalau saya suka bilang, karena kalau nggak diatur itu anak-anak itu, nanti one day dia sekolah dia nggak bisa fokus sama pelajaran yang diterangkan guru. Satu. Yang kedua, dia jadi pikirannya gitu-gitu. Dan kedua tuh kadang-kadang pikirannya kagak nyambung dengan lingkungan sama sekali, Frankie. Nah, ada beberapa anak yang sampai kalau dia, apalagi kalau nggak dikasih batas, yang terjadi adalah dia main begitu. Sampai pada saat dia disuruh makan, dia kagak mau makan. Disuruh belajar, dia kagak mau belajar. Bahkan ada orang yang di-stop sama orang tuanya di itu. Malah orang tuanya dia marah, dia banting barang dan segala macam. Sampai sekarang nih ya, di bagian psikiatri ya ada ya udah beberapa itu rumah sakit tuh mempunyai unit tuh untuk mengobati anak-anak yang kecanduan gadget, Frankie. Jadi berubah perilakunya sama sekali secara sosial, dia nggak bisa bersosialisasi. Tapi Dokter Jaya bilang itu belajar aja nggak bisa fokus, nggak bisa lebih lama daripada 20 menit. Iya, karena itu udah kebiasaan, selalu kebanyakan. Saya kebayang lebih jauh lagi nih, Dok. Kalau dia nanti nikah, Dok, bosan sama istrinya, Dok, bosan sama suaminya, angka perceraian tinggi, Dok. Bosan dia ngeliatin lebih daripada sekarang 20 hari. Makanya saya ngomong begitu, teman saya nanya gitu, nah itu kesempatan saya bilang begini, kamu mau nggak anak kamu supaya anak kamu tuh menjadi anak yang lebih normal dibandingkan anak-anak yang kegilaan gadget? Saya bilang, orang yang kegilaan gadget yang satu yang mesti selalu dibilangkan harus
Dibatasi, iya dibatasi, oke. Dia sekolah pagi, udah biasa kalau di sekolah tuh udah gadget nggak boleh jalan, Franky. Sama sekali nggak boleh, tuh disimpan sama guru kan. Suruh ditaruh. Kalau sekolah yang bener ya, ditaruh gadget sekolah udah selesai baru diambil lagi gitu. Taruh di depan dok, dia punya handphone. Tapi saya dengar laporan dari anak saya, anak yang kreatif. Dia bawa 2 handphone, satu taruh di depan, satu tetap dia pegang. Enggak, tapi kalau yang ketat sih sekolah Katolik nggak bisa lah, Franky. Itu di sekolah Katolik. Enggak, itu berarti lebih pintar lagi. Sekolah Katolik yang ngetop lagi. Oke, nah itu satu saya bilang. Ya jadi itu kalau di sekolah. Begitu sampai di rumah tetap harus ada pembatasan. Dulu saya ingat pada waktu saya ini kebetulan yang saya punya babysitter tuh bagus banget. Dia yang ngurus. Saya cuma bilang begini, pokoknya segala macam itu yang paling penting buat anak tuh apa? Satu, disiplin. Pulang sekolah kerjain PR selama sekian jam. Habis begitu tidur siang, jam sekian nonton TV sampai jam sekian gitu. Itu dikasih jadwal begitu, nggak bisa menghindar dari itu. Jam sekian ngeles. Jadi itu ada jadwal. Nah, orang sekarang itu dia harus sama anak harus konsisten. Dia harus buka gadget, boleh dia pakai HP, tapi diawasi. Pertama yang di-download tuh apaan? Yang mesti edukatif dong, satu. Yang kedua itu dikasih jam. Di luar jam itu nggak bisa, harus disita kembali. Selama hari-hari sekolah sama hari-hari libur beda. Sekarang kalau makan kasih gadget sebelum makan mulai. Begitu makan mulai gadget ditarik. Jadi, nah itu konsistensi itu yang jelas harus dilakukan lah. Itu dibikin aturan seperti itu. Dan satu, jangan pernah melemparkan tanggung jawab ke orang lain. Misalnya dia anak dikasih jam sekian, dia main gadget begitu. Begitu dia nggak mau ngelepas gadgetnya, mamanya ngomong begini, nanti gua kasih tahu lo bapak lo. Nah artinya mamanya memang nggak mau kontrol, anaknya gak bakal patuh. Siapa yang bikin aturan? Kalau mamanya yang ngelihat gitu, mama bilang stop, dia nggak langsung gini. Jadi jangan bilang nanti gua ngaduin lo sama si ini. Lah anaknya tahu ini nggak punya kekuasaan, Berarti dokter Jaya tadi ngomong, dokter Jaya waktu saya bilang PlayStation, dokter Jaya masih lebih bagus karena ada target. Iya. Berarti Nintendo juga begitu dok ya? Ya sama aja. Jadi semua tuh harus ada ininya, harus ada jadwalnya, keteraturan. Anak tuh belajar disiplin di rumah. Nah sekarang masalahnya nih kembali ke binatang tadi. Apa sih sebenarnya gunanya binatang? Binatang itu berguna justru untuk memberikan disiplin pada anak. Jadi kalau pas anak kebetulan ada keinginan seperti itu, kalau menurut saya selama binatangnya bukan binatang yang berbahaya, beliin binatangnya. Tapi anak itu diajarin ini adalah tanggung jawab. Nah, pengertian berbahayanya gimana, dok? Yang jelas yang berbahaya artinya kita tahu bahwa binatang itu tidak mengandung penyakit-penyakit yang memang membahayakan orang atau bisa menyebabkan bahaya. Misalnya contoh, dia mau miaranya ular. Ya nggak bisa dong, ular. Miara buaya nggak bisa dong. Miara kutu dok? Kutu boleh, asal selama kutunya bisa kelihatan. Kalau kutunya nggak kelihatan. Tapi maksud saya yang seperti itu kan kalau misalnya hamster. Hamster itu sih itu binatang biasa kayak tikus biasa dan nggak pernah ada orang cerita dia hamster tuh menyebabkan penyakit pada orang. Ini saya coba kumpulin dulu kotak saya nih dok. Berbahaya, pengertian dokter Jaya adalah berbahaya secara fisik maupun secara medis, kesehatan. Nah, oke. 2 itu aja kan dok? Ya. Nah, nanti saya praktekin kalau ada orang mau minta anak saya minta beliin ini itu, saya lihat lu melanggar kaidah dokter Jaya enggak? Nah sekarang misalnya contoh saya bilang bagaimana caranya anak itu supaya dia bisa mengajar disiplin. Sekarang gini kan kita bilang ini adalah binatang hidup, kita kasih tahu dia. Ini adalah binatang hidup. Binatang hidup itu artinya dia tuh perlu makan. Dia perlu dibersihkan. Dia perlu diganti ini dia punya pasirnya. Dia perlu diganti ininya segala macam. Kamu sanggup nggak melihara binatang ini sehingga kamu mesti kasih makan dia 1 kali atau 2 kali setiap hari? Ya dong. Misalnya contoh soal ini saya Shinchan deh kembali. Dia punya anjing kan namanya Shiro, si putih. Ya, si Snowy. Nyapuin tainya, beraknya.
Nah itu namanya tanggung jawab. Jadi anak itu kasih tanggung jawab. Dok, kalau kamu nggak lakukan itu dia akan bau, dia akan mati, mungkin dia akan kelaparan dan segala. Jadi itu akan mendidik anak itu untuk bertanggung jawab. Gue punya kesenangan memang melihara binatang, tapi gue punya tanggung jawab ngasih makan, ganti pasirnya setiap berapa minggu sekali, dan gue harus begini. Kalau melihara kucing misalnya atau melihara anjing, seminggu sekali gue mesti mandiin dan segala macam. Jangan pernah ngasih binatang dan kemudian tanggung jawabnya yang kerjain orang tuanya. Tapi Itu salah. jangankan makhluk hidup, Dok. Makhluk asing, masuk benda mati aja itu harus dipelihara dengan penuh kasih sayang, Dok. Betul. Tahu, Dok, apa, Dok? Tamagotchi. Nah, itu, Dok. Tamagotchi itu adalah latihan sebelum dia mulai dengan binatang hidup. Iya kan, Sebenarnya Dok? itu. Bisa mati tuh Tamagotchi. Tamagotchi mati kalau nggak diajakin main, dia jadi goblok. Nggak dikasih makan. Aduh. Nah itu memang begitu. Dan Tamagotchi itu adalah cara orang Jepang sebelum dia mulai dengan binatang yang sungguhan untuk belajar. Nah itu membuat dia bertanggung jawab satu. Yang kedua membuat dia belajar, Frankie. Sekarang kamu, saya itu termasuk orang yang suka binatang. Saya piara macam-macam, apapun saya pernah piara. Begitu saya piara, yang saya ajarkan sama dia, saya lakukan adalah saya belajar. Misalnya hamster. Hamster apa sih? Lihat, saya nonton YouTube-nya. Oh, miara hamster begitu. Oh, kalau hamster begini. Oh, kalau hamster begini. Oh, dia nggak boleh dikasih makan sayur kebanyakan ya, nanti dikencing terlalu banyak. Oh, dia beginilah. Terus ternyata kalau udah umur sekian dia boleh kawin. Kalau kawin begini, membedakan laki perempuan segala macam. Jadi saya belajar biologi itu tanpa saya mesti baca buku, Frankie. Tapi dokter suka ngebawa piaraan dokter nggak? Enggak. Sekarang nggak juga. Enggak. Saya masih, Dok. Tahu kan, Dok? Ya. Si naga. Jadi begitu. Jadi satu itu untuk ngajari dia disiplin. Kedua untuk ngajari dia belajar. Bagaimana caranya? Misalnya contoh ya, karena saya piara macam-macam. Cucu saya tuh tahu. Ini apa? Ini sugar glider. Kamu mungkin nggak tahu sugar glider apa? Tahu nggak? Sugar kan gula. Glider terbang. Ya. Gula itu tupai terbang. Oh, tupai terbang. Tupai terbang. Bentuknya seperti kayak tikus. Buntutnya panjang. Kayak Dan gitu. bisa terbang, ada itunya, ada sayapnya. Dan dia hobinya apa? Gelantungan. Saya pikir gulali, Dok. Nggak, dia hobinya gelantungan di itu. Jadi ada ayunannya, dia tidur di ayunannya. Dia bisa lompat-lompat sana sini. Makannya apa? Honey. Jadi kalau kamu ketemu sama cucu saya, ini apa? Sugar glider, grandpa. Apa hobinya? Honey. Gitu lah. Jadi terus dia apa lagi dia? Oh, dia doyan sama apel. Karena dikasih apel. Jadi dia belajar biologi, belajar mengamati alam, dan satu lagi dengan dia miara binatang itu dia tuh bisa punya rasa kasih sayang, atensi, dan lain-lain. Jadi itu banyak hal yang dipelajari jauh lebih bagus daripada dia nonton gadget. Artinya, Dok, gini, Dok. Kalau saya mencoba mensarikan dari dokter punya penjelasan awal tadi, saat kita memutuskan kita mau pelihara hewan, maka kita harus tahu dulu sifat-sifat hewan tersebut, hobinya, sampai istilahnya bagaimana menjaga kesehatannya. Karena kemarin saya punya tetangga, dia punya anjing kecil sih, kecil. Jujur aja saya mau negur, sekarang sudah pindah. Mau negur nggak enak, karena apa? Anjing kecilnya dokter tahu ditaruhnya di mana? Ditaruh di kotak yang dari besi-besi yang kotak-kotak itu, nggak dikeluar-keluarin. Ya, sama aja di penjara itu. Nah, maka dari itu Miko Mola aja kandangnya udah lumayan besar ya, artinya ya nggak besar-besar banget ya, 2 kali 3 meter lah ya. Itu bermain berdua di situ, saya udah mikir kalau dia nggak diajak jalan-jalan, udah wik gitu kan, minta bisa stres. Dan satu lagi dia tuh memang harus dididik. Nah ini ada satu pengalaman menarik ya. Ya kebetulan saya hobi kayak begituan. Saya piara ikan, binatang, pokoknya segala macam binatang. Anak saya yang paling kecil juga suka begituan. Jadi kadang-kadang suka piara yang aneh-aneh begitu. Nah sekali waktu gini dia piara ini bearded lizard, dragon, kadal. Tapi dia kotak mukanya segitiga, terus ininya bejenggot gitu loh. Oh, kayak binatang purba. Bearded lizard. Nah itu dari Afrika katanya. Nah itu saya tahu gitu juga karena ini apa nih?
Oh, bibit lizard gitu. Wah. Cari di itu di internet kan ada gitu. Ada cara meliharanya gini-gini. Sekarang cari sesuatu lebih gampang lagi, Dok. Apa? Pakai Google, ada gambar kamera, dokter foto kameranya di situ. Keluar. Kita Lihat tuh. tanya ini apa, keluar tuh, Dok. Ya terus udah gitu di situ kan kita bisa cari lagi dia hobinya apa, makannya apa, segala macam. Jadi anak saya tuh pelihara 2, Frankie, 2 ekor. Dari kecil sampai gede gitu, 2 ekor, laki dan perempuan. 3 di satu. Tuh kali waktu dia buat telur, Frankie. Kita juga gak tahu telur gimana. Telurnya gini ya, sekitar satu ruasan jempol gini loh. Telurnya 20 sekian. 20-an, Frankie. Terus Kadal tuh binatang berdarah dingin kan, Dok ya? iya, kan gak punya kuping ya. Sekali dia bertelur sampai 20-an. 20-an gitu. Sama anak saya ditaruh di satu tempat khusus. Isinya pasir dikasih air, direndam di situ di dalam pasir berair. Nungguin Frankie 2 bulan. Jadi dari situ kan saya belajar. Saya sendiri jadi orang tua tuh belajar. Oh, ternyata 2 bulan baru keluar itu ininya. Telurnya. Menetasnya telurnya tiba-tiba tuh jadi keriput, penyok-penyok, tiba-tiba keluar anak ke satu. Cepluk. Mestinya dokter Jaya yang hobi makan diceplok tuh, Dok, telurnya tuh. Dia Rasanya keluar sama satu. nggak? Keluar satu, akhirnya sampai keluar semua. Jadi anaknya ada 20-an, Frankie. Nah, loh. Wah, kan kita udah tahu kali itu kan binatang ganas kan itu dari Afrika, Frankie. Dari tempat daerah panas. Jadi kita terpaksa beli kandang satu lagi buat anak-anaknya dong. Anak-anak kan di saat gitu kebanyakan kan dia diam. Ditaruh kasih lampu panas sekali. Dia diam ya itu di masing-masing di itunya sendiri ya dikasih bukit-bukitan segala macam. Dia nongkrong sendiri-sendiri gitu. Dia diam aja. Oh, enggak bergerombol ya? Enggak. Diam sedikit aja. Terus dikasih panas terus kan, panas itu. Mana dalam hati kita kan lama panas, ya kapan dia tidur nih kita pikir. Tapi kan memang kalau binatang berdarah dingin kan ngambil panasnya dari luar ya, Dok? Iya. Karena dalamnya Ya nggak tapi bisa. maksudnya kan kapan-kapan kan kita mau dingin juga lah, Frankie. Kan bayangin tuh pikiran orang nih. Iya. Mati dia, Dok. Begini, sekali waktu dia perlu tidur dong. Jadi malam sekali waktu, Selasa malam kita matiin lampunya. Loh, ini kan bisa masuk ke sarangnya kan, ke gua-guanya itu kan. Terus dikasih melatonin lagi, Dok. Udah gitu. Besok paginya yang hidup cuma satu, Frank. Makanya itu saya udah pikirin mati lah. Bukan, artinya bukan itu. Nggak punya panas. Bukan, salah. Apa? Salah, itu sesuatu yang maksudnya saya, kita kalau nggak kita pernah pelihara, kita nggak pernah tahu. Dan itu belakangan juga baru saya tahu. Yang mati-mati itu semuanya nih pada geroak nih, sini. Dimakan. Bolong lehernya Iya, kanan dimakan kiri. sama temennya atau apa tuh? Sama saudaranya dibakar. Ya ampun. Jadi dia itu binatang malam, Frankie. Kalau siang dia istirahat sama seperti kayak buaya. Kalau dia malam dia berburu. Yang kagak ada yang lain dia makan saudaranya. Dari situ baru tahu, oh ternyata itu nggak boleh. Tapi habis begitu ya udah yang hidup gitu kan satu anaknya. Yang lainnya kemudian dia bertelur lagi. Jadi lama-lama kita jadi tahu gitu loh. Frankie. Artinya banyak nggak yang saya pelajari? Banyak. Dan itu kemudian kita ceritain ke cucu segala macam. Cucu saya punya pengetahuan banyak itu, Frank. Ya, artinya cuman pembatasan yang awal tadi, jangan lupa, jangan yang berbahaya. Gitu. Tapi satu lagi, kalau mau piara binatang, mohon dibaca, mohon dipelajari sebenarnya sifatnya seperti apa. Iya kan? Karena misalnya contoh kita piara marmut nih, itu bukan marmut itu hamster lah. Hamster kalau satu keturunan lahiran kan bisa 6, 8. Kalau selama dari sejak awal mereka ditinggalin sama-sama gitu, mereka akur, saudaraan. Tapi kalau dari sejak awal mereka dipisah, sekali waktu kita satuin, bisa berantem, Frankie. Oh, walaupun satu keturunan. Iya. Jadi itu seperti itu kan kita pelajari lama-lama kita coba kasih ini. Kan kita nggak tahu dia apa nih. Hamster nih doyan apa kan kita tahu ya dia dikasih biji-bijian kan. Dia makan biji-bijian. Yang kita kasih papaya doyan. Kasih sayur doyan. Seledri dia doyan. Dikasih makan lama-lama saya tahu. Ternyata hamster saya doyannya apa, Frank? Kangkung. Dia saudaraan sama kamu.
Apa? Tahu. Oh, Hobi tahu. Hobi tahu. Aneh kan? Nah, itu ada satu yang aneh, Franky. Itu dulu saya pernah cerita ke kamu. Saya kan sering ke Papua. Saya tulang saya dari Jepang. Kalau lagi jalan kemana-mana, saya senang kalau ketemu orang-orang asli. Orang Papua, anak-anak umur 5 tahun gitu. Itu gendong binatang. Tahu binatangnya apa? Buaya, Franky. Oh, buaya. Oh, iya. Buaya panjangnya segini lah, kira-kira 1,5 meter. Digendong-gendong. Apa itu, Dek? Buaya. Peliharaan kamu? Iya. Wah, hebat buaya. Buaya bener ada. Maksudnya nanti digendong-gendong, diam aja tuh buaya. Saya bilang, dikasih makan apa? Makan nasi kan. Jadi buaya dikasih makan nasi. Dan buayanya itu nggak ganas. Cuman tadi dokter, yang menarik buat saya adalah kita melihara binatang nih dok. Itu secara nggak langsung bisa juga menghasilkan uang ya dok ya? Bisa. Nah di dalam kebudayaan Indonesia zaman dulu dok, ada kebanyakan yang pelihara tuh orang-orang dewasa dok. Bisa menghasilkan uang. Tahu pelihara apa dok? Apa? Jangkrik. Bukan. Babi ngepet dok. Susah pakai lilin. Itu ngasilin duit dok. Tapi ya ada orang ini ada satu teman saya. Tahu nggak dia bisa kaya tuh? Dari pelihara jangkrik, Franky. Oh, buat makanan si itu kali ikan arowana. Makan ikan arowana, makanan burung, makanan segala macam. Terus cara piaranya gimana? Gampang, Franky. Ternyata punya kotak aja. Kotaknya dari kayu. Dilapisin sama lempung. Tuh dikasih daun-daun pisang kering apa segala macam gitu. Piaranya berapa ekor situ? Dia akan bertumbuh situ. Gitu. Berkembang biak di situ. Berkembang biak. Cuman yang sering dilakukan ya kasih itu, siramin sama air. Dia berkembang biak. Dan udah gitu nanti panennya ambil aja sama daun-daun pisangnya, ambil satu karung itu jual ke tukang ikan. Dan itu bisa kaya raya, Franky. Banyak itu yang keperluan seperti itu. Nah, kebayangin satu arwana itu bisa makannya bisa berapa banyak. Dan dia di tempat situ, dok, bebas tikus. Oh iya. Ular juga takut, Franky. Takut ya sama jangkrik ya? Cuman gara-gara bunyinya doang. Enggak, jadi maksudnya saya begini ya. Anak-anak sekarang kan kita sekarang pilihan makin lama makin banyak. Orang kalau dulu sih waktu saya kecil yang dipelihara apa klomang. Atau klomang ya? Macam monyet. Ya, semacam monyet-monyetan ya? Bukan, kelomang. Kelomang itu ya. Tahu yang gitu tuh jadi gitu terus udah gitu kita bisa ganti itu apa kan. sih itu di semacam seafood yang kayak seafood yang ada capitnya. Itu kan yang bisa dipindah-pindah ditukar-tukar dia punya kotaknya itu loh. Nah. Kadang-kadang itu dibikin. Itu kelomang namanya ya? Kelomang. Biasanya sih sebutnya keong seafood kalau nggak salah ya. Bukan, kalau itu kan kelomang ada capitnya. Pokoknya dia seperti ketam, kalau gede seperti ketam lah dok. Iya, dan dia punya sarangnya itu bisa ganti-ganti kan. Kalau dia udah sempit dia bisa pindah ke yang lain. Dan ini orang yang jualnya di tempat sekolah biasanya di sekolahan. Itu dulu paling kelomang begitu. Kalau sekarang apa aja tikus putih dipelihara. Terus itu hamster yang banyak. Jerbil, tahu jerbil nggak? Nggak. Jerbil itu sejenis kayak tikus, tetapi buntutnya itu kayak ini, Franky. Kayak apa? Kayak gebukan gitu loh. Sejenis kayak tikus gitu. Pipih gitu. Pipih. Jerbil, terus ada macam-macam deh. Ada terenggiling dia pelihara, ada ular, ada. Nah, di rumah saya nih sekarang nih ada kodok, Franky. Kodoknya gedenya segini, diameternya tuh kira-kira tuh 30 cm diameter. Gede sekali kodoknya. Tapi jangan dibikin kodok goreng lagi. Kodok saklon, dok. Tahu nggak itu? Dia nggak ngapa-ngapain, dia tuh kodok yang dia nongkrong aja di air. Dia cuman bulat aja gede gitu. Makan ya, Franky. Kalau mau dikasih makan sebulan sekali cuman. Kasih makan apa? Anak ayam. Anak ayam dicaplok sekali, caplok lagi. Kayak caplok. Anak ayam hidup. Sekali caplok. Anak ayam, anak bebek, atau tikus satu biji tuh, tikus kecil. Dihantam langsung juk. Sadis ya. Itu kodok paling frictivorous namanya.
Pixie frog itu dari Afrika. Tapi maksudnya saya sekarang itu ada banyak sekali pilihan yang sebenarnya tidak bahaya, tapi ada beberapa yang harus dihindari kalau mau anak-anak mau pelihara ya, yang dihindari misalnya pelihara tarantula itu bahaya. Bisa jadi Spider-Man, Dok. Ular itu bahaya. Ya maksudnya binatang-binatang buas lah, buaya apa segala macam itu janganlah, karena itu bahaya, kecuali kalau memang yang meliharanya itu memang udah ada yang jago melihara begituan. Jadi sekarang ada banyak sih macam peliharaan. Tapi kalau yang paling banyak sih tetap aja anjing sama kucing. Nah, tapi binatang kita pelihara nih, Dok. Kita pelihara tapi tetap ada resiko juga kan, Dok. Seperti anjing kucing ini kan kadang-kadang saya ngeliatin gini. Cerita-cerita di video-video singkat nih, Dok. Anjing jagain anak kecil. Kucing jagain anak kecil. Menurut Dokter Jaya tuh boleh apa enggak, Dok, kalau anjing jagain anak kecil atau kucing jagain anak kecil? Tergantung anjingnya, tergantung kucingnya. Kalau kucing kebanyakan kalau saya nggak izinin, karena kenapa? Kucing itu termasuk binatang yang rada nggak bisa dipercaya, Franky. Suka bohong ya. Kalau anjing nggak ada masalah. Misalnya contoh, kita pelihara kucing sehebat apapun, dia kalau dia mau nyolong ya dia nyolong. Tapi kalau anjing nggak bakal. Anjing tuh sifatnya setia, kecuali beberapa anjing tertentu. Kamu tahu lah ada berapa anjing yang nggak bisa dipercaya. Scooby-Doo. Suka bohong. Bukan penakut. Ya, pertanyaan saya gini, Dok. Nggak ada masalah itu. Kalau anjing, kucing itu kan mempunyai bulu yang sering rontok. Waktu saya masih kecil, Dok, itu ada di dalam pelajaran diajari sama guru. Nggak boleh anak kecil deket sama kucing karena nanti bisa jadi asma katanya, Dok. Bukan begitu. Nah, itu orang yang nggak ngerti kedokteran. Ada yang namanya atopi. Yang waktu itu alergi. kita alergi. Dia alergi itu. Kalau dia alergi bulu kucing ya memang dia nggak boleh deket kucing. Alergi bulu anjing ya nggak bisa. Tapi secara kalau dia nggak punya alergi, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi maksudnya kalau punya anjing, ya mesti punya disiplin dong. Anjing itu harus diajak jalan. Anjing itu harus diajak main. Harus dikasih makan yang cukup. Ya kalau kemana-mana diajarin deh toilet training. Jangan sampai punya anjing, anjingnya nggak dimandi-mandiin, dia berak sembarangan. Anjing itu harus dididik. Sama seperti didik orang. Dan itu disitulah kita mengajarkan anak bagaimana kalau lu punya sesuatu peliharaan, entah itu adik atau kucing atau anjing, ya lu mesti punya tanggung jawab. Kalau lu mandi ya mestinya dimandiin gitu loh. Kalau dia kutuan ya mestinya diobatin lah kutunya gitu loh, dan lain-lain. Nah itu ngajarin tanggung jawab, Franky. Dan satu, membuat dia jadi punya ilmu, tahu soal tentang binatang-binatang itu gitu loh. Jadi mengajarkan tanggung jawab sebenarnya. Jadi artinya mitos. Ya. Nggak benar-benar banget gitu ya. Nah, kalau misalkan anjing ya itu juga harus hati-hati, Dok. Ya, anjing-anjing yang memang nggak bisa terlalu dekat sama anak kecil. Karena ada anjing-anjing yang tertentu itu memang buas banget. Ya. Ya. Nah ya itu yang saya bilang, makanya ada beberapa anjing yang emang nggak boleh. So Tasmania jangan sekali-sekali dipelihara kayak itu namanya the devil kan. Iya. Kalau saya sih mah itu, Dok, yang tadi, Dok, keturunan Jerman anjing saya, Dok. Hidungnya mancung. Tapi saya cuma bilang ya, kalau misalnya kita pelihara hewan, tapi kita nggak melihara dengan benar, artinya makannya nggak dikasih yang benar. Dia mestinya kalau nyamanya kayak kamu herder ya harusnya dibawa keluar dong, diajak lari, karena kalau nggak dia nggak sehat. Saya cuma ajak jalan kaki, udah nggak kuat lari, Dok. Ya iya. Kalau lari saya biasanya saya nggak itu, saya lepas lari. Iya enggak, tapi dia kan nalurinya adalah dia lari, mestinya dia pergi, dia keluar gitu. Saya lepas rantainya. Biasanya gini, saya berdua sih. Saya jalan dulu sampai ujung. Mereka berdua di situ, dilepas rantainya, suruh adu cepat ke tempat saya. Ya. Itu seru tuh, Dok. Ya itu memang nalurinya dia harus seperti itu. Jadi katanya konon sih kalau modelnya kayak anjing herder, kalau mau sehat benar ya benar-benar sekali-sekali dilepas di tempat breedingnya dia, suruh dia lari-lari apa segala macam. Ke puncak lagi, Dok. Lah iya itu yang paling sehat buat dia kan, itu seperti itu. Jangan sampai misalnya contoh memang
binatangnya itu masih binatang liar gitu malah dikurung. Yang seperti yang kamu bilang itu punya anjing dikurung di dalam Kesian kotak. dok, itu benar-benar kesian. Saya ngelihatnya tuh, saya mau negur dia nggak enak karena apa? Anjingnya tuh nggak pernah dimandiin, dikasih makan juga nggak jelas gitu kan ya. Miko Mola 1 hari ya, itu dia makan kira-kira 1 hari kalengannya itu sekitar 1,2 kg, satu kaleng kan 400 gram 3 kaleng. Nah iya, yang itu kan namanya tuh menimbulkan tanggung jawab kan dan juga ada beban. Jadi artinya piara binatang tuh jangan kita menjadi penyiksa binatang. Artinya kalau lu nggak bisa piara ya nggak usah piara lah. Cuma piara yang kecil-kecil. Dan sekarang gini, kalau orang suka jalan-jalan, suka ninggalin rumah nggak ada yang jagain, jangan piara binatang-binatang yang harus dirawat setiap saat dong. Kalau mau piara binatang ya misalnya contoh dia sering jalan-jalan piknik ke luar negeri apa segala macam, ya mendingan piara binatang yang gampang dipelihara. Kura misalnya. Titip Ilham Lep. Enggak, kura-kura. Ya nggak usah nitip lah. Kura-kura, kalau kura-kura kita tinggal kasih aja di situ pelet tuh, udah tinggal 1 bulan 2 bulan juga nggak apa-apa, Franky. Iya dok, ini saya nggak tahu, dokter kan memang bukan dokter binatang ya, tapi balik lagi kepada makan nih dok. Jadi dokter bilang kan kalau kura-kura dikasih pelet aja dia akan makan secukupnya, dia jalan lagi. Tapi apakah semua binatang sama seperti itu dok? Enggak. Dan itu bisa dididik juga. Kalau kita pelihara dari kecil, kita bisa biasakan dia makan sayur misalnya. Makan apa yang lain-lain. Enggak, pertanyaan saya adalah, dia makan sampai kenyang, terus dia tinggalin. Itu sifat binatang kali ya dok? Iya. Dia nggak seperti kita. Oh iya, bisa. Seperti misalnya contoh kalau kayak ular, misalnya kayak binatang kodok saya itu ya. Itu kan kita kasih makan cuma sekali, begitu sebulan kita nggak kasih makan juga kenapa-napa. Tapi jangan misalnya piara kucing atau piara anjing yang memang harus setiap saat mesti dikasih makan, tapi nggak dikasih makan. Itu namanya diet dok. Tapi juga salah juga kalau misalnya begitu pergi keluar kota, ditaruh ke penitipan binatang yang kemudian ditaruhnya di kurung-kurung begitu. Yang binatangnya gede, kurungannya kecil, dikasih makannya. Ya iyalah, itu namanya nyiksa, Franky. Betul, saya nggak mau ada yang tempat-tempat yang istilahnya itu sama juga dimasukin sel dok. Anjing kita dimasukin sel. Ya kan biasanya merdeka, dia bisa loncat-loncatan di kandang, bisa jumpalitan lah ya. Miko Mola kan kandangnya tinggi besar. Gitu. Tapi sekarang itu ya anak-anak muda sekarang ya, karena kita kan era banyak orang suka piara binatang segala macam. Tapi juga jangan lupa bahwa ada punya binatang juga punya tanggung jawab. Misalnya contoh kalau punya anjing, ya kamu harus suntik anti rabies lah. Ya pasti ya, itu kan otomatis kan. Anti rabies, dikasih anti kutu. Ya. Dan satu, kalau dia sakit ya dibawa ke dokter hewan gitu loh. Jangan didiamin sampai mati di rumah gitu loh. Jangan ke dokter penyakit dalam dok ya. Tapi maksudnya saya itu bisa melatih tanggung jawab gitu. Jadi jangan sembarangan juga. Si Mola aja dok, itu sampai 2 kali dioperasi dok. Jorok situ si Mola, makan makanan mainannya dia dimakan, akhirnya mampet, nggak bisa makan sendiri, dicak cek di ronsen, mainannya ada di dalam, operasi, nggak lama lagi begitu lagi, akhirnya sekarang udah nggak pernah dikasih mainan lagi dia. Itu dia bisa dididik Franky untuk jadi penyelundup Franky. Jadi anjing mahal dok, ongkos operasinya juga itu mahal. Ya, jadi di sini kan dok, masalah yang tadi dokter bilang tanggung jawab tadi dok, bukan tanggung jawab sekedar kita bisa beli ya dok ya. Iya, harus bisa miara. Dan satu lagi jangan lupa bahwa kadang-kadang ada beberapa penyakit yang waktu itu kita pernah ngomong ya soal zoonosis itu. Ada beberapa penyakit dari binatang yang bisa turun ke kita, bisa menular ke orang. Di binatang nggak bahaya, di kita bisa bahaya. Bisa juga sebaliknya, di kita bahaya, di dia nggak gitu loh. Nah itu yang gitu-gitu mesti dijaga karena ada beberapa hal, misalnya toksoplasma itu diturunkan oleh anjing dan kucing dan monyet. Jangan lupa. Jadi kalau ada binatang-binatang itu ya kalau ada orang hamil ya jangan deket-deket lah. Jadi ada kita mesti belajar, artinya binatang yang kita pelihara itu harus kita pelajari sifatnya seperti apa, ada bahayanya dan segala macam, bagaimana kebiasaan dia, kesukaan dia. Jangan sampai misalnya binatang yang memang mestinya dilepas dikurung. Saya tertarik dengan satu yang waktu itu ceritanya dari Prof. Renal Kasali. Anaknya itu kan dia kan punya rumah perubahan.
Jakarta Timur tuh. Tempat di mana itu dia punya kafe di situ, terus dia punya penginapan, terus di situ dia pelihara hutan tuh, hutannya hutan bambu, macam-macam warna bambu segala macam. Dan dia juga punya seperti kayak kebun binatang mini di situ. Ada binatang-binatang, dan yang jadi salah seorang yang ngelola itu adalah anaknya. Nah, mereka anak-anak muda sekarang itu sudah punya suatu kesadaran yang namanya animal welfare. Jadi animal welfare. Animal welfare. Jadi dia mau itu. Jadi si Perdana Kasal itu punya berang-berang. Dia punya apa segala macam. Tadinya dia dikurung. Dikurung. Anaknya bilang, "Gak boleh dikurung, harus dilepas saja, dilepas itu." Jadi anak-anak muda sekarang juga jadi punya, dalam tanda petik ya, peri kebinatangan yang jauh lebih bagus daripada kita yang tua-tua gitu, yang bilangin ini binatangnya binatang liar, ya harusnya dikasih liar lah dia gitu. Iya, itu saya tertarik dengan dokter punya statement. Punya peri kebinatangan lebih daripada generasi sebelumnya. Ya karena belajarnya lebih banyak juga, Franky. Jadi yang saya perhatikan gini, kalau zaman dulu nih dok, terutama zaman purba, binatang itu cuma dianggap sebagai mangsa buat dimakan. Ya, tapi tidak dikurung, Franky. Nggak dikurung. Kalau kemudian bergeser dipakai untuk cari teman untuk berburu kan, si anjing. Tapi sekarang kita punya peri kebinatangan udah menjadikan dia teman untuk hidup tuh dok. Ya. Ya kan? Nah, tapi sekarang juga udah berubah, Franky. Dulu kita nangkep binatangnya disegel ya. Disegel di kerangkeng, kita yang nontonin binatang. Oh iya. Sekarang udah terbalik, Franky. Kita jadi binatangnya dok. Enggak, binatangnya dilepas. Nah. Kitanya yang di kerangkeng. Safari. Iya. Kita yang di kerangkeng, Franky. Itu kan kita taman safari itu meniru taman safari yang ada di Afrika sana dulu dok. Sebelum ada di sini. Tapi ya menarik juga. Cuman saya jujur aja ke sana tuh rada ngeri. Kok ngeri? Saya pernah ngeliat ya di pemberitaan, saya nggak tahu di Taman Safari Indonesia atau Taman Safari luar, istilahnya ada macan nyerang orang gitu ya. Kayaknya itu di Taman Safari, bukan Taman Safari Indonesia kayaknya. Terus kedua ya, menabrakkan bodinya dia ke mobil. Oh, itu di mana-mana juga bisa kejadian begitu. Iya. Ya enggak, tapi itu dianya yang salah, Franky. Dia belajari dong. Iya, digangguin sih orang lagi main. Kan dia lagi istilahnya mau ngasok tuh macan ataupun Katanya, siapa. gini loh, Franky. Kalau kamu lagi diam, tiba-tiba terus ada macan apa-apa di sebelah kamu belaga mati aja. Oh, beruang itu dok. Oh, beruang. Mati aja gitu. Dia kalau lihatnya gitu ya udah dia tinggal, Franky. Itu kurang efektif dok. Dokter mesti ingat, saya punya cerita dulu dok. Bagaimana mengatasi binatang buas? Ada ceritanya, dokter punya cerita, saya punya cerita. Jadi kalau orang ngelihat beruang nih dok, beruang kan binatang buas. Orang ngelihat beruang, orang Inggris lari, orang Afrika lari. Begitu ngelihat orang Cina, beruang yang lari dok. Kenapa? Itu bisa dijadiin obat kata kuku beruang, cakar beruang. Jadi begitu ada singa atau ada macan, bilang jangan macam-macamnya ke orang Cina gitu. Takut nanti disangkanya dia punya organ tubuhnya dijadiin obat. Gitu dok. Jadi nggak usah kita takut kalau sama itu, cukup dibisikin aja, gitu. Nah dok, satu lagi dok, kalau untuk dia punya, tadi dokter bilang makanan dan sebagainya. Nah itu kan artinya kita mengukur kita punya ekonomi juga dok. Ya. Ya kan? Karena kalau kita kayak tadi dokter bilang ada buaya dikasih makannya nasi. Satu kali saya juga pernah saya unjukin, ada karyawan di daerah Bogor Barat pengen punya, dia bilang, "Pak, kalau punya anak kasih saya." Saya bilang, "Kesian nih, nanti makannya berat." Ya, 1 ekor aja itu makan 1 kilo, artinya 3 kaleng yang 400 gram, 1,2 kilo. Saya punya 2, berarti kan 6 kaleng sehari. Terus dia bilang apa?
Enggak ah, nanti dikasih makan ikan asin sama nasi aja. Kalau udah lapar dia makanin juga dong. Nah, cuman kan Nggak, itu termasuk tidak berkebidatangan, Frankie. itu wah. Enggak, soalnya nggak bisa. Itu kita nggak bisa mengubah binatang itu. Jadi artinya gini loh. Kalau misalnya mau cuman punya buat makan aja Senin Kemis, jangan miara herder. Selain itu gini yang saya mau Nah, ngomong. itu kan Tidak bertanggung jawab juga berarti kan, Dok? Tidak bertanggung jawab Nah, itu. iya. Nggak bisa. Ya piaranya ya yang lebih sederhana untuk itu. Misalnya piara bebek, nggak usah dipiara juga dimakan sendiri, cari makan sendiri. Begitu, Frankie. Ada sih. Ada kelasnya. Ada di kantor juga ada anak saya yang piaranya ayam. Dikasih nama lagi, namanya Panji. Saya tanya, itu ada kan dia bilang bertelur. Kok nggak penuh-penuh rumah kamu? Ternyata dipotongin sama dia anak-anaknya. Itu termasuk itu nggak berkebidatangan. Kesian dia punya anak dipotong. Iya. Nah, jadi artinya kan gini, Dok, kalau kita kesimpulannya nih, Dok, kita lebih benar pelihara binatang hidup daripada kita sibuk dengan gadget. Ya, Gitu, Dok ya. ya. Karena di situ dia belajar tanggung jawab, belajar untuk mempelajari sesuatu yang baru. Dan situ ya membuat dia itu lebih punya kasih sayang. Orang yang miara binatang tuh lebih punya rasa kasih sayang. Sehingga misalnya contoh dengan dia cara gitu, misalnya punya hamster, dipegang-pegang terus mati, dia bilang tuh karena kayak hamster nggak boleh dipegang-pegang melulu, dia main aja. Iya, nggak boleh. Bisa mati lah. Dia stres juga, Frankie. Sama aja loh. Itu kan kayak kita kayak raksasa. Kamu dipencet-pencet sama raksasa kan kayak enak lagi. Ya kayak gitu-gitu lah. Jadi belajar mereka, oh itu ada dia belajar soal sebab akibat dan segala macam. Tapi katanya, Dok, sekarang kalau sama pacar kasih sayang aja nggak cukup, Dok. Iya, dikasih bunga, Frankie. Bukan. Kasih ya itu bunga, tapi bunga apa dulu, Dok? Bunga bang. Bunga bang, kasih duit, Dok. Baru lebih afdal. Oke, Dok. Jadi artinya ini supaya anak-anak sekarang jangan ragu atau jangan terlalu bergantung sama gadget. Kalau dia bisa, dan tapi mungkin harus bisa jelasin juga ke orang tuanya kali, Dok, ya manfaatnya. Iya. Dan satu lagi kalau mau begitu gitu, orang tuanya juga harus terlibat. Terlibat artinya orang tuanya harus perhatiin dan ngajarin anaknya sekalian. Orang tua juga belajarin. Oh, binatang ini senangnya begini. Dia juga mesti ini. Jadi artinya belajar bersama anak. Karena dengan cara seperti itu anak itu jadi lebih happy, lebih senang. Pada prinsipnya kalau menurut saya semua anak senang dengan binatang. Karena binatang itu membuat ada rasa sesuatu yang bisa dia pelajari gitu loh. Saya nonton ada satu video ya di Thailand yang dipelihara apa, Dok? Apa? Gajah. Oh, bukan dipelihara dari baby elephant sampai ke gede. Sama itu satu lagi yang Frankie itu di Sri Lanka. Saya kan ke Sri Lanka udah beberapa kali. Ke Sri Lanka. Di sana di Sri Lanka itu yang namanya Sri Lanka tuh India bagian selatan, ada pulaunya situ, Dok ya. Di Sri Lanka itu yang namanya orang di rumah, itu kan kalau kita kan punya kendaraan. Kendaraan yang paling banyak kan mobil, motor. Kalau dia di sana maksimal motor ada, tapi yang paling yang disebut mobil itu adalah bajai. Jadi bajai itu adalah kendaraan mobilnya dia. Dan satunya lagi kendaraannya itu gajah, Frankie. Dan jadi di rumah diparkir gajah. Gajah parkir. Jadi di sana tuh kalau demo atau pawai itu di depan tuh gajah semua, terus orang di depan gajah atau gajah dulu di belakangnya orang. Buset. Itu gajah banyak di jalan-jalan itu loh. Dan itu udah biasa. Jadi orang naik ke gajah. Piaraan gajah memang. Gajah besar, Dok ya? Gajah besar banget. Jadi yang kecil ada. Nah, gajah besar yang besar apanya, Dok? Kandangnya. Nah, jangan salah, Dok. Harus ingat ada yang lebih besar lagi daripada gajah. Kandang gajah. Nah, sekarang saya mau nanya sama kamu. Ini ada gajah. Gajah besar, gajah kecil. Kita mau ngambil gajah kecil, tapi gajah kecil kan adanya di antara kaki gajah. Iya. Bagaimana caranya bisa misahin gajah kecil sama gajah besar? Gajah kecil sama gajah besar? Iya, anaknya kita mau ngambil anaknya. Gajah hidup nih, Dok? Hidup lah. Oh, kalau gajah hidup misalnya agak repot, Dok. Susah. Hah? Kasih makan. Ditinggal dibawa tuh anak.
Kan mau ngambilnya susah, karena banyak yang badannya gede-gede di atas bawah. Tahu ini apa itu? Nggak tahu, Dok. Diayak. Oh, pakai Kita ayakan pakai gajah, saringan. Dok. Iya, Satu. pakai ayakan gajah, Dok. Jadi yang muat cuma anak gajah doang, Dok. Iya, gitu. Belum pernah diprotes, Dok. Kalah satu dong. Oh, jelas. Oke, jadi kita juga mesti bisa menghargai si binatang tadi, Dok ya. Jangan cuman kitanya happy doang. Iya. Ada yang lain, Dok, untuk masalah pemeliharaan ini, Dok. Ya. Tapi yang jelas tadi, Dok ya, pelihara kutu nggak boleh. Boleh? Ah, boleh. Dulu waktu saya sempat ada masanya waktu itu belajar kutu Jepang loh, Frankie. Oh iya, saya juga pernah itu. Nah, kutu Jepang yang anehnya apa? Taruhnya di toples isinya roti. Ah, tapi begini, kutu Jepang itu ya kalau masih yang baru ya, yang arti masih liar ya. Kita taruh di meja gitu, dia bisa lompat sampai 30 cm loh, Frankie. Bisa lompat, menjenting gitu, tung, tung, tung. Tapi kutu Jepang itu kita taruh ke dalam kotak keretan. Satu harian aja. Dia kan lompat kan, mentok kotak keretan kan tingginya 1 cm kan. Ya. Setelah 1 harian, besoknya kita keluarin, dia lompatnya cuman nggak lebih dari 1 cm. Kenapa mereka? Ya, dia udah kapok, Dok. Lanjut. Itu dia. Waktu kita kecil, kita ditanya, apa cita-citanya? Mau jadi presiden. Presiden kan tinggi kan, jadi presiden. Begitu masuk di SD, lu kalah sama sini, lu kalah sama ini, gini-gini. Lama-lama ininya makin kecil. Oke, ditanya kalau udah SMP, SMA, mau jadi apa? Mau jadi supervisor aja. Artinya loh, nggak begini, Frankie. Kadang-kadang tuh yang namanya anak itu punya cita-cita tinggi. Tapi orang lingkungan itu membuat cita-cita makin rendah karena dia bilang tuh lu nggak bisa lama-lama dia jadi lebih realistis. Tapi makanya saya merasa beruntung ya, saya punya orang tua. Papa saya ngomong, kalau mau punya cita-cita tuh cita-cita setinggi langit. Supaya kalau nggak nyampe ke langit pun kamu ada di awan, dia bilang di atas atap. Tapi kalau cita-cita kamu setinggi atap, kamu pasti yang kamu peroleh di bawah atap. Berarti anak saya kesian juga, Dok ya, yang cewek ini, Dok. Kenapa? Waktu masih kecil, dia nggak tahu, dia sekarang masih ingat nggak waktu ditanya, Meme, nah, itu panggilan kesayangan dari si Natalia. Meme kalau udah gede mau cita-citanya mau jadi apa? Mau kayak mami. Pertanyaan itu saya kejar lagi, kenapa kayak mami? Enak punya suaminya kayak papi. Oh enggak, kalau papa saya enggak. Papa saya bilang, papa ini kayak begini karena papa sekolah nggak tinggi. Kamu mesti sekolah setinggi-tingginya. Supaya kenapa? Kalau kamu tinggi-tingginya kan selama nggak ada batasan di atas ya kamu dapatnya paling di bawah sedikit masih oke. Harus lebih hebat dari papa itu loh. Di Indonesia yang tinggi di mana, Dok? Hah? Sekolah yang tinggi? Karena tinggi. Enggak, Dok. Sekarang banyak rata-rata sekolah pada tinggi-tinggi. UI juga sampai lantai berapa ya kan? Dulu kan UPH yang banyak tinggi-tingginya ya. Sampai lantai-lantai tertentu. Terakhir ada lapangan itu malah, lapangan helipad. Lebih Lebih tinggi lagi. Ya, jadi artinya di sini cuman artinya di sini pembelajaran dengan binatang itu, Dok. Bisa nggak sih kita tuh kemudian merasa jadi terganggu belajar formilnya? Enggak, justru salah. Yang saya tahu di Jepang, orang belajar biologi itu nggak seperti kita belajar biologi. Kita belajar biologi di sini diajari ikan terdiri dari ini, ada sisiknya begini, ada sirip. Orang di Jepang tuh nggak pernah belajar gitu, mau belajarnya dibawa ke kebun binatang, Frankie. Kita sekarang kita belajar mamalia, dibawa ke tempat yang banyak kelincinya. Kelinci gini, mamalia tuh makan apa? Makannya rumput begini. Dia cari bagaimana cara bergeraknya, dia lompat-lompat. Dia belajar dari situ. Habis itu sudah bikin tulisan. Dan namanya kelinci itu begini. Dia belajarnya caranya begitu, Frankie. Itulah yang kita itu kurang. Terus kalau orang disuruh ngafal, anak mana bisa ngafal? Mana bisa ngafal, Frankie? Nggak menarik. Nah itu dia. Saya nggak ngerti ya. Tapi nanti kita bahas, Dok.
masalah cara belajar, Dok. Soalnya kalau nanti ngebahas belajar, si naga ini piaraan saya yang saya bawa kemana-mana, ntar protes lagi, Dok. Ya enggak, tapi maksudnya saya gini, saya sendiri dari dulu tuh kalau nggak meleset-meleset, kalau nggak jadi dokter manusia, mungkin saya jadi dokter hewan, Franky. Saya tuh sangat tertarik sama hewan-hewan segala macam karena menurut saya menarik. Mereka punya perilaku tuh yang macam-macam yang bisa, ya istilahnya menarik untuk diamati begitu, Franky. Makanya kalau ditanya film apa yang paling saya senang, Discovery Channel, Franky. Oh, saya nonton program TV. Ya, Discovery Channel. Gini. Oh, ternyata yang namanya ikan paus begini ya. Terus ternyata dia gini, segala macam gitu. Sekarang ada saingannya, Dok. Apa? Wild animal. Ya kan? Binatang-binatang itu. Tapi yang saya perhatikan gini, kita juga mesti hati-hati. Yang tadi Dokter Jaya ngomong tuh, ada satu yang paling penting, jangan yang berbahaya. Tapi kita jangan tertipu dengan yang kelihatannya tidak berbahaya. Ya. Karena ada beberapa jenis binatang nih, Dok, yang mempunyai daya ingat luar biasa lamanya. Dan dia kalau sekali pernah disakitin, dia akan bales. Contohnya tadi, Dok, gajah. Gajah sama ikan paus jadi dua binatang besar. Itu punya, tahu saya nih, Dok, gara-gara dokter ngomong Discovery, jadi saya di satu acara Discovery atau Wild Animal tadi menyebutkan bahwa gajah dan ikan paus itu mempunyai memori yang sangat panjang, sehingga kalau dia satu kali disakitin, dia akan balas kepada orang yang nyakitin tadi. Ceritanya apa? Lupa saya. Moby Dick. Ingat kan Moby Dick? Yang cerita soal ikan paus yang mau dibunuh gitu, yang kemudian hampir itu. Mungkin sama ikan hiu kali ya, itu Jaws itu. Jaws itu Harris. Itu kan soal itu kan sama kan. Jadi betapa dia tuh dendamnya itu yang sampai Jaws, orca, ya. Orca yang si Harris itu, Bang. Ya, jadi jangan salah pilih binatang juga, Dok. Ya, jadi jangan piara ikan paus maksudnya kan. Iya, betul. Gak ada tempatnya lagi. Ada, Dok. Ikan paus piaranya di itu aja di laptop. Kita liatin filmnya aja. Tapi orang Jakarta suka aneh loh, Franky. Saya tuh satu tempat yang jual-jual ikan ya. Saya ngelihat ada orang yang jual arapaima. Di mana nih, Dok? Di Sumenep atau di Kartini? Kartini. Sekarang sih udah nggak ada kali. Dia jualnya apa tuh nggak? Arapaima gigas, Franky, dijual. Panjangnya 2 meter, Franky. Itu gila. Itu binatang bergerak aja bisa bikin gelombang air. Tahu nggak dikasih ikan segede-gede gini dong, bus. Itu dipelihara, Franky. Di Kartini dulu ada yang jual gituan, Dok. Iya. Seru juga, Saya di Kartini kan Enggak, binatang air tawar. Iya. Kebanyakan. Saya justru pertama kali tahu arapaima gigas di situ. Terus satu lagi, Franky. Sekarang ada yang pelihara di mall begituan arapaima gigas. Hidup ya? Hidup. Di mana? Di Tentrem Mall. Oh. Semarang. Itu mah ikan pari juga Enggak, ada. bukan. Arapaima gigas. Ada beberapa hidup ekor. Ya? Di dalam mallnya. Enggak. Oh, kalau ikan pari mah saya juga tahu. Di atas, Dok, di langit-langitnya. Enggak, bukan, ini arapaima gigas lagi ada. Dan itu kan termasuk binatang yang nggak boleh dilempar ke kali. Habislah semua populasi di situ. Tapi kan orang kalau sekarang mungkin yang nonton juga nggak tahu arapaima gigas, Dokter Jaya, apa sih itu? Ikan purba. Ikan purba itu ganas banget. Panjang. Dan predator, termasuk predator tingkat tinggi, dan itu udah usianya ribuan tahun kan nih. Jadi itu luar biasa lah. Baik, Dokter Jaya, ini ada yang mau dikasih informasi lagi, Dok, untuk yang suka piara? Ya, sementara cukup deh. Oke, makasih, Dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!